Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita masih dalam tema 2, bermain di lingkunganku. Untuk subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran yang kelima. Kita awali di sini ada bacaan berjudul bermain estafet bola. Bu Medi akan bacakan dan kalian bisa perhatikan. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulang lagi, sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Akhirnya mereka berhasil menang. Nah, itu adalah cerita dari bacaan yang berjudul bermain estafet bola. Jadi di sini Benny dan teman-temannya sedang bermain estafet bola yang kemudian dimenangkan oleh tim Benny. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Kita jawab dari nomor 1. Apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny? Yaitu permainan estafet bola. Nomor 2, apa alat yang digunakan dalam permainan? Yang digunakan tadi apa untuk estafet bola? Ya, bola ya, digunakan untuk bermain estafet bola. Kemudian apa alat lain yang bisa digunakan? Alat lain yang bisa digunakan misalnya seperti apa? Simpai ya, yang lain dari bola itu bisa digunakan atau bisa menggunakan simpai. Nomor 4, mengapa mereka menang? Mereka menang karena mereka konsentrasi dan juga bermain dengan cepat. Nomor 5, bagaimana aturan dalam permainan itu? Aturannya yaitu dengan meliukkan badan untuk memberikan bola kepada temannya, namun tidak boleh memutar badan ya. Jadi meliukkan, hanya meliukkan dan diberikan kepada teman berikutnya. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya untuk keragaman benda. Di sini bisa kalian praktekkan di rumah. Siapkan alat dan bahannya, ada bola, kayu, dan balon. Itu untuk alat dan bahannya. Untuk petunjuknya di sini mari kita amati alat dan bahan satu persatu. Untuk yang pertama di sini ada bola, ada gambar bolanya. Kita amati dan kita tuliskan ciri-cirinya dari keragaman bola, keragaman benda ya. Yang pertama bola, di sini dari bentuknya dulu. Bentuknya bulat, kemudian dari warnanya ada macam-macam, ada yang merah, kuning, ungu, hijau, dan lain sebagainya. Kemudian terbuat dari plastik dan karet. Kegunaannya pun untuk bermain dan berolahraga. Kemudian bola ini merupakan termasuk dalam wujud benda padat. Benda berikutnya yaitu kita amati ada kayu. Untuk kayu bisa kalian amati di sini dan kita tuliskan ciri-cirinya. Dari bentuknya terlebih dahulu, bentuknya bulat, ada yang papan persegi panjang. Dari warnanya warna coklat keras dan kegunaannya pun untuk bahan bangunan, bahan membuat kertas dan tisu. Kayu di sini merupakan termasuk dalam benda padat. Ciri berikutnya atau benda berikutnya di sini ada balon. Kalau tadi bola ya, dan ini balon. Ciri-cirinya dari bentuknya pun bulat. Di sini berisi udara, di mana udara itu adalah
merupakan benda gas kalau di dalamnya. Warnanya warna-warni, terbuat dari karet. Kemudian ciri berikutnya bisa kalian terus, kegunaannya pun ada, bisa untuk bermain. Dan di sini merupakan termasuk dalam, kalau luarnya itu benda padat, tapi kalau isinya di sini adalah benda gas. Perhatikanlah gambar berikut, kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berilah tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Jadi kita centang yang boleh dilakukan dan kita silang yang tidak boleh dilakukan. Ada beberapa gambar di sini. Yang pertama, di sini ada siswa yang mencuci tangan. Boleh dilakukan? Tentu saja boleh ya, karena itu merupakan aturan di tempat wisata. Gambar yang kedua di sini mengantri. Berarti bagus ya, perlu diterapkan atau yang perlu dilakukan di tempat wisata. Kita centang di sini. Kemudian di sini ada gambar seorang siapa ini ya? Lani atau mungkin seorang siswa sedang memetik bunga. Nah, itu tidak boleh karena dapat merusak ya, kita silang. Kemudian gambar berikutnya di sini seorang siswa sedang berjalan sesuai dengan tempat yang disediakan di tempat wisata. Kita centang, boleh dilakukan. Kemudian di sini membuang sampah sembarangan ya, kita silang karena tidak boleh. Dan yang keenam di sini di tempat wisata kita ada seorang siswa sedang merusak ya, jadi tidak boleh kita lakukan, kita silang. Sekarang kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kalau tadi di tempat wisata, sekarang kita di rumah, kita kasih tanda centang yang boleh dilakukan dan tanda silang yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama di sini Siti sedang membuang sampah sembarangan, tidak boleh ya. Kemudian di sini memukul hewan atau mengusir tapi dengan cara yang tidak baik, berarti kita silang. Gambar berikutnya menyapu rumah, membersihkan rumah, berarti perlu kita centang yang harus kita lakukan. Gambar berikutnya di sini membaca tapi sambil tiduran, itu dapat merusak mata ya. Gambar berikutnya di sini Siti sedang menyiram atau merawat bunga, kita centang. Dan si Edo merapikan buku atau buku bacaan, kita centang. Dan di sini rukun atau bertengkar ya, ini berebut mainan atau rukun. Nah, ini berebut mainan ya, tidak boleh kita lakukan. Di sini membantu ibu, kita centang, dan membantu ayah, kita centang. Ini untuk pembelajaran yang ke-5. Sampai bertemu di pembelajaran yang ke-6. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.